Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi ke-25, materi terakhir dalam pembahasan buku kita ya. Pada pembahasan ini kita akan membahas fi'il amr, kata kerja untuk perintah. Jadi sebelum kita masuk pembahasan fi'il amr ini, kita ingat kembali dulu kita itu sudah membahas fi'il. Jadi pembahasan dahulu itu kita sudah mengenal fi'il. Fi'il itu kata kerja ya, terbagi 3. Ada fi'il madi, itu kita tahu kata kerja yang sudah lampau, huruf tambahannya itu di belakang saja. Kemudian kita sudah mengenal fi'il mudhari, itu kata kerja untuk aktivitas yang sedang berlangsung atau akan kita kerjakan. Nah, itu ciri-cirinya ada huruf tambahan di depan saja. Kalau fi'il madi di belakang saja, fi'il mudhari di depan saja, atau di depan juga ada tambahannya di belakang. Nah, jadi fi'il mudhari ini tidak pernah di belakang saja, itu tidak akan pernah. Kalau dia ada di belakang huruf tambahan, berarti ada huruf tambahannya di depan. Kalau huruf tambahannya di depan, tidak melulu ada huruf tambahan di belakang. Oke? Jadi fi'il madi itu hanya ada huruf tambahan di belakang saja. Fi'il mudhari itu huruf tambahannya di depan saja atau di depan dan di belakang. Nah, kalau fi'il amr gimana? Fi'il amr itu huruf tambahannya di belakang juga. Loh, mirip dong dengan fi'il madi? Iya, mirip. Tapi yakinlah, pasti ada kunci perbedaannya. Memang butuh kejelian dan kesabaran. Nah, kita masuk fi'il amr ya. Nah, ini fi'il amr. Kalau fi'il madi itu dan fi'il mudhari itu tasrifnya, perubahannya itu pada semua domir ya. Domir kita masih ingat banyak kan ya. Dia, kamu, saya, kita. Dia itu juga banyak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, banyak. Jadi kalau fi'il madi dan fi'il mudhari itu kita rubah semuanya kan, untuk semua domir. Pelakunya siapa kita rubah semuanya. Kalau fi'il amr nih gampang. Fi'il amr berarti kata perintah. Yang kita perintah siapa? Orang yang di depan kita, berarti cuman kamu doang. Kalau fi'il mudhari itu dianya juga. Kalau kita mah fi'il amr nih kamu doang yang disuruh, yang di depan kita aja, berarti kan orang kedua. Saya nggak perlu diperintah lagi, kami nggak perlu diperintah lagi. Itu diri kita sendiri, kita merintah orang depan, berarti tasrifnya hanya untuk kamu. Nah, ini dia ada kamu di sini. Kamu laki-laki 1 berarti anta, kamu laki-laki 2 antuma, kamu laki-laki 3 antum, kamu perempuan 1 kan anti, kamu perempuan 2 kan antuma, kamu perempuan 3 kan antuna. Nah, cara merubahnya bagaimana? Nah, ini dia cara merubahnya. Jadi fi'il amr itu biasanya itu di belakangnya itu nih, huruf di belakang itu, di belakang kata itu mati dia. Jadi kalau ada yang sukun-sukun, berarti itu bukan isim. Isim kan kata benda. Jadi memang isim, kata benda itu tidak ada yang mati di belakangnya itu. Kalau ada yang mati kayak muslim, itu kan benda, itu isim. Kan mati, itu sukun. Itu sukun karena membacanya kita wakofkan, kita berhentikan. Kalau tulisannya mah tetap berbaris, muslimun kah, muslimin kah, musliman kah. Jadi kalau yang secara tulisannya ada sukunnya, real sukunnya itu memang nampak tulisannya, bukan cara bacanya,
tapi memang tulisannya sukun, berarti itu kemungkinan besar memanglah fi'il amr. Emang ada kemungkinan lain? Ada. Apa itu? Fi'il mudhari yang sukun sebab ada harfu sebelumnya yang membuat dia sukun. Kan kita dulu dah bahas itu ya. Harfu yang berpasangan dengan fi'il ada tugasnya yang bikin fi'il itu jadi barisnya sukun. Nah, itu fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari berarti ada huruf tambahan di depan kan? Huruf tambahannya cuma 4. Ya, ta, ya gitu kan, ta, alif atau nun gitu kan. Kalau ada huruf tambahan itu dan dia mati huruf akhirnya, berarti itu fi'il mudhari itu. Tapi kalau tidak ada huruf tambahan di depan tapi dia tiba-tiba mati, ada sukun di situ, berarti sudah bisa kita pastikan dia itu fi'il amr. Jadi fi'il amr nih yang sukun-sukun di belakangnya. Sukun-sukun di belakang buat siapa? Ya buat anta nih, karena anta laki-laki itu yang satu orang itu kata dasar. Kalau fi'il madi, fi'il mudhari itu laki-laki satu, huwa bukan kamunya ya, yang huwa yang dianya itu kata dasar. Dari sana nanti kita tasrif, kita rubah ke semua domir, ke semua kata ganti. Kalau fi'il amr itu kata dasarnya untuk anta, kamu laki-laki satu orang. Memanglah laki-laki ini dahuluan dia dari perempuan, memang kawamnya pemimpinnya perempuan, jadi kata dasarnya itu memang untuk kamu laki-laki. Nah, nanti kalau kita dah tahu fi'il amrnya itu ini, berarti untuk laki-laki. Kalau kita mau perintahnya perempuan, nah kita tinggal ganti nih kayak gini rumusnya ya. Kalau untuk laki-laki itu nih sukun dia ya. Kalau laki-lakinya 2, antuma berarti tambah alif. Laki-lakinya banyak, waw sama alif. Kalau perempuannya ya mati. Kalau untuk 2-nya alif berdiri. Kalau untuk 3-nya nah. Tak perlu pusing-pusing, kita langsung masuk ke contoh. Nih, misal bahasa Arabnya pergi. Jadi di kamus atau di internet nanti akan keluar kata dasar untuk laki-laki ini, izhab, pergilah. Berarti kalau ada kata kerjanya izhab, pergilah, berarti untuk laki-laki. Nanti kalau kita mau bilangnya perempuan yang pergi, hai kamu Fatimah pergilah, itu pakai bukan idhab lagi, salah. Nanti kalau kita pakai itu kita ganti nih, hai Fatimah idhabi, tambah. Oke, yang perlu kita ingat setiap dia ada huruf tambahan nih kan ya mati huruf tambahan. Idhab nih kan tidak ada tambahan ya, tapi kalau idhabi ada tambahan ya. Kalau yang biasanya ada huruf tambahan, huruf sebelumnya itu pasti berubah barisnya ya, berubah barisnya. Jadi setiap ada huruf tambahan tolong diperhatikan baris sebelumnya itu jadi apa dia, sesuai dengan rumus-rumus yang telah diberi. Jadi kalau Ahmad, hei Ahmad pergilah, hei Ahmad idhab. Kalau Ahmad sama Hasan gimana? Tinggal tambahkan alif nih, ini ada huruf tambahan berarti barisnya juga berubah nih, tidak sukun lagi. Jadi Ahmad dan Hali idhaba, pergilah. Kalau Ahmad, Ali, Hasan berarti 3 dan seterusnya, berarti kalian lah gitu kan. Hei kalian laki-laki ya, idhabu, pergilah kalian. Ini menunjukkan kalian ya, wow sama alif tuh. Oke, yang untuk perempuan tambahkan ya aja. Hai Fatimah idhabi, hai Fatimah pergilah. Kalau Fatimah dan Khadijah gimana? Tinggal tambahkan alif. Hai Fatimah dan Khadijah idhaba. Mirip dia, kamu laki-laki dan perempuan, iya mirip. Kemudian kalau untuk banyak perempuannya, Fatimah, Khadijah, Laila dan segala macam, itu tinggal tambahkan nah, idhabna. Jadi kalau murid-muridnya nanti perempuan kan, hai kalian murid-muridku sekalian idhabna, pergilah. Nanti kalau seandainya dia terdiri dari laki-laki dan perempuan gimana? Kembali dulu seperti pembahasan domir kita dulu tuh, dihukumi laki-laki. Pokoknya kalau nyempil laki-laki sendiri walaupun bayi dipakai domir untuk laki-laki. Berarti kalian semua idhabu, pergilah. Itu laki-laki dan perempuan ada semuanya. Oke? Nah, kita coba latihan ya.
di sini sudah dikasih ini semuanya, berarti memang kita harus untuk fi'il madhi ini hafal ya, hafal dari kamusnya. Nih kalau ada diberi ini dari kamus diberi ini. Kalau bahasa Arabnya bacalah apa iqra, tulislah uktub, duduklah ijlis, bukalah iftah, sabarlah isbir. Iqra bacalah, tidak pernah akri ya, jangan dirubah barisnya, itu memang sudah dari kamusnya seperti itu, jangan dirubah. Ini dalam ilmu sorof untuk tasrif-tasrifan perubahan seperti ini banyak bisa orang tuh banyak. Memang agak rumit kalau kita untuk awal belajar itu pusingnya gimana, ngapa-ngapa aja nggak tahu aplikasinya gitu kan. Makanya ya saya sendiri sedikit cuman beri sorof-sorofnya gitu kan, perubahan-perubahannya dicampur aja, nggak perlu tahu juga yang mana nahu yang mana sorof, yang penting bisa diaplikasikan aja karena kita targetnya mau aplikasi ya. Nah sekarang memang seperti ini, dah dikasih rumusnya seperti ini, memang hafal. Saya juga dulu hafal lah memang seperti itu. Adalah pengorbanan kita, namanya juga pengen belajar ya. Dah ada, mari kita rubah untuk semua. Ini berarti kan untuk laki-laki semua nih, ada mati semua dia kan, sukun semua dia, tidak ada huruf tambahan di depan, bukan fi'il mudhari dia, tidak ada harfu depannya juga yang buat dia sukun, berarti ini fi'il amr. Nah ini kan sukun semua, berarti untuk anta semua nih. Kalau kita rubah buat antumanya untuk dua orang, antumnya gimana, antinya gimana, antumanya gimana, antunanya gimana, iya gini jawabannya ya. Nah ini kan rumusnya tadi nih, rumusnya mari kita jawab langsung ya soalnya. Nah berarti kalau anta bacalah, anta iqra, antuma iqro'a, antum iqro'u, anti iqro'i bacalah, antuma iqro'a, antunna iqro'na bacalah, berarti kalian perempuannya banyak. Kemudian dari fi'il amarnya tulislah. Nah kalau anta Ahmad, hei anta Ahmad, uktub tulislah. Hai Ahmad dan Hasan, uktuba tulislah. Hei kalian, uktubu. Kemudian untuk kamu perempuannya, hei Fatimah uktubi, Fatimah tulislah. Hei Fatimah Khadijah, uktuba. Hei kalian semua para siswi, uktubna tulislah. Nah ini kalau disuruh duduk nih, hei Ali ijlis, duduklah. Hei Ali dan Hasan ijlisa. Hei kalian murid-muridku laki-laki semua, ijlisu. Hei Fatimah duduklah, ijlisi. Hei Fatimah dan Khadijah duduklah, ijlisa. Hei siswi-siswiku sekalian, ijlisna duduklah kalian. Nah ini dari kata iftah, bukalah. Hei Ahmad anta iftah, nah, kamu bukalah. Hei Ahmad dan Ali iftaha, bukalah. Hei antum iftahu, kalian bukalah. Hei Khadijah iftahi, kamu bukalah, nih kamunya. Hei Fatimah dan Khadijah iftaha, kalian berdua bukalah. Hai antunna iftahna, kalian bukalah, nih kalian. Kemudian dari kata kerja sabarlah. Hai kamu suamiku, isbir, sabarlah. Hai kamu berdua, kalian berdua, isbiro. Ini tanda duanya, alif ya, kalian ya. Isbiru berarti kalian sabarlah. Isbiri berarti kamu perempuan, sabarlah. Isbiro berarti kamu perempuan atau kamu mirip dia ya, laki-laki dan perempuan. Kalian sabarlah. Isbirna berarti kaliannya banyak laki-laki, banyak lagi nih perempuan. Isbirna kalian bersabarlah. Oke? Jadi selesai tasrif fi'il madhi kita gampang.
Kalau memang kita sungguh-sungguh, insya Allah gampang. Tapi kalau kita memang niatnya setengah-setengah, malas-malas, ragu-ragu, ya insya Allah susah nangkapnya, susah nyimpannya, susah masuknya tuh ilmu. Nah, memang dalam belajar itu ya butuh pengorbanan kita kan ya. Kalau target kita terlalu jauh ya, tergesa-gesa, tidak sabar, kita baru belajar tapi targetnya langsung bisa, mustahil. Lantas memang wajar kita itu jadi kecewa. Tapi kalau kita ikuti proses, kita belajar, ada yang nangkap, ada yang tidak, awalnya sedikit, tambah-tambah, nanti ngerti, kita nikmati saja prosesnya dan kita bersabar, insya Allah berhasil. Kalau saat ini kita tak bisa belajarnya itu, nyimpannya, masuknya, nerimanya nih, memori kita itu 100%, nggak apa-apa 50%. Besok belajar berikutnya ditambah 10%, baru ngerti. 50 kemarin tambah 10 sudah 60, nanti tambah lagi sedikit-sedikit. Saya juga gitu dulu, yang nggak saya tuh nggak ngerti ditanyain, kalau ngerti saya simpan, tapi kalau tuh nggak ngerti biarin aja. Kalau dia tuh nggak penting-penting amat buat pemula. Kalau buat pemula itu memang harus ngerti sih, ini kayak gini nih, ngerti nggak apa-apa, tapi bukan targetnya harus hafal semua ya, nggak mungkin lah. Yang penting ngerti dulu. Kalau hafal nanti tuh berjalan dengannya waktu, kita sering latihan, itu insya Allah hafal dengan sendirinya ya. Saya sendiri itu bukan pakai sistem hafalan, enggak, ya seperti ini, penting saya ngerti, saya bikin catatan seperti ini. Nanti kalau saya lupa tinggal lihat lagi. Nah akhirnya terbiasa lihat catatan, terbiasa lihat catatan. Orang kita nggak ujian kan, tengok-tengok, akhirnya hafal sendiri. Daripada nerka-nerka sendiri yang di memori, akhirnya salah ingat, yang ditulis jadi salah, yang simpan salah-salah melulu. Jadi tengok aja itu kunci-kuncinya nih, rumus-rumusnya nih, catatan yang udah cantik yang saya bikin nih gitu kan, tinggal tengok, nanti hafal dengan sendirinya. Jadi kalau kita targetnya terlalu tinggi, saya kok lupa-lupa terus sih, lupa-lupa terus, nggak apa-apa. Butuh banyak kali untuk ingat tuh memang, ya terserah. Maupun kita semakin kita rajin, semakin kita ikhlas menerima diri kita ini memang seperti ini, ya biar saja lah. Kalau emang lama gimana, emang lama diri kita nyimpannya, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti kan kita hafal dengan sendiri. Kalau kita frustasi dengan diri sendiri, tidak menerima diri sendiri, ya susah jadinya ya. Oke, bismillah, kita buka diri, belajar terus, nggak apa-apa, tengok aja terus, nggak apa-apa, sampai kita bisa. Oke, tidak menyerah. Kita next, berakhir sudah nih pelajaran kita tahap pertama. Next tahap kedua kita latihan kalimat ya. Kemudian next tahap ketiga kita aplikasikan ke bacaan sholat dan Al-Quran yang juz ke-30 nya aja dulu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin.